Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang sistem koloid. Adapun kompetensi dasarnya, yaitu mengelompokkan berbagai tipe sistem koloid dan menjelaskan kegunaan koloid dalam kehidupan berdasarkan sifat-sifatnya. Dan harapannya, Ananda dapat membuat makanan atau produk lain yang berupa koloid atau melibatkan prinsip koloid. Indikator pencapaian kompetensi kita kali ini yang pertama menjelaskan sistem dispersi, yang kedua menjelaskan tentang jenis-jenis koloid, dan yang ketiga menjelaskan sifat-sifat koloid. Apa sih sebenarnya sistem koloid itu? Sistem koloid merupakan suatu bentuk campuran dua atau lebih zat yang bersifat heterogen namun memiliki ukuran partikel terdispersi yang cukup besar. Coba kita perhatikan ketiga bentuk campuran berikut ini. Yang pertama ada sirup sebagai larutan yang merupakan campuran antara air dan sirup itu sendiri. Yang kedua, ada minuman kopi yang merupakan suspensi terdiri dari campuran air dan bubuk kopi. Sementara yang ketiga ada susu yang disebut dengan koloid. Ini terdiri dari campuran air dan susu. Apa perbedaan dari larutan, suspensi, dan koloid? Perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi ditinjau dari berbagai aspek. Yang pertama, bentuk campuran. Untuk larutan, bentuk campurannya ini adalah homogen, di mana zat terlarut berupa sirup dan pelarut berupa air akan menyatu dengan baik, sehingga tidak lagi tampak zat terlarut dan pelarut. Untuk koloid, bentuk campurannya tampak homogen, sedangkan suspensi heterogen atau tidak menyatu dengan baik. Untuk kestabilan, koloid dan larutan stabil, sementara suspensi tidak stabil. Dengan menggunakan pengamatan mikroskop, larutan itu tampak homogen, sementara koloid heterogen. Jumlah fase untuk larutan 1, untuk koloid dan suspensi 2. Sistem dispersi dalam larutan dalam bentuk molekular, sedangkan koloid padatan halus dan suspensi padatan kasar. Untuk pemisahan dengan cara penyaringan, larutan tidak dapat disaring, sementara koloid tidak dapat disaring menggunakan kertas saring biasa, hanya dapat digunakan kertas saring ultra. Untuk suspensi dapat disaring. Adapun bentuk ukuran partikelnya, untuk larutan kurang dari 1 nanometer, sementara koloid berada di antara 1 nanometer sampai 100 nanometer. Untuk suspensi berada di atas 100 nanometer. Jenis-jenis koloid. Jenis-jenis koloid dibedakan berdasarkan fase terdispersi dan medium pendispersinya. Fase terdispersi adalah zat yang mengalami penyebaran secara merata dalam zat lain, sementara medium pendispersi adalah zat yang menyebabkan terjadinya penyebaran secara merata. Berdasarkan fase terdispersi dan medium pendispersinya, koloid dibagi menjadi 8. Yang pertama, fase terdispersi padat dalam medium pendispersi cair disebut dengan sol. Contoh yang sering kita jumpai adalah cat, tinta, dan air sungai. Sementara untuk fase terdispersi padat dalam medium pendispersi gas disebut dengan aerosol padat. Contohnya asap dan debu padat. Untuk fase terdispersi padat dalam medium pendispersi padat disebut dengan sol padat. Contohnya paduan logam dan kaca berwarna.
Untuk fase terdispersi cair dalam medium pendispersi gas disebut dengan aerosol, contohnya kabut dan awan. Sementara cair untuk fase terdispersi dalam medium pendispersi cair disebut dengan emulsi. Contohnya santan, susu, es krim, dan mayones. Untuk fase terdispersi cair dalam medium pendispersi padat disebut dengan emulsi padat, contohnya keju dan mentega. Untuk fase terdispersi gas dalam medium pendispersi cair ini disebut dengan buih, contohnya busa sabun. Sementara yang terakhir untuk fase terdispersi gas dalam medium pendispersi padat disebut dengan busa padat, contohnya karet busa dan batu apung. Anandaku yang hebat, ternyata banyak sekali sistem koloid dari contoh-contoh yang kita telah tampilkan ini amat sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita akan melihat sifat-sifat koloid. Sifat koloid yang pertama disebut dengan gerak Brown. Gerak Brown merupakan gerak siksak atau gerak tidak beraturan oleh partikel koloid. Gerak Brown terjadi sebagai akibat tumbukan yang tidak seimbang dari molekul-molekul medium terhadap partikel koloid. Pada suspensi tidak terjadi gerak Brown karena ukuran partikel yang cukup besar. Sifat yang kedua disebut dengan efek Tyndall. Efek Tyndall merupakan pengkamburan cahaya oleh partikel-partikel koloid. Perhatikan gambar berikut ini. Ada 3 jenis campuran. Yang pertama larutan, yang kedua koloid, dan yang ketiga suspensi. Ketika diberikan berkas cahaya, maka terlihat perbedaan dari ketiga campuran ini. Untuk larutan, cahaya akan diteruskan karena ukuran partikel di dalam larutan sangat kecil, sehingga berkas cahaya di dalam gelas tidak tampak dan akan diteruskan ke gelas yang kedua. Untuk sistem koloid, menghamburkan cahaya dan berkas cahaya terlihat dengan jelas. Coba kita lihat gelas yang kedua terlihat berwarna kuning. Sementara untuk sifat yang ketiga pada suspensi, cahaya tidak akan tembus karena ukuran partikel dari suspensi sangat besar. Sifat yang ketiga disebut dengan absorpsi. Absorpsi adalah melekatnya zat pada permukaan padatan maupun cairan. Contohnya yang paling sering kita lihat yaitu proses menghilangkan bau badan menggunakan deodoran, penjernihan air, penghilangan kotoran pada proses pembuatan sirup, dan penggunaan arang aktif. Sifat yang keempat disebut dengan dialisis. Dialisis adalah perpindahan ion-ion dan molekul-molekul kecil melalui selaput semi-permeabel. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan ion-ion pengganggu. Proses dialisis terjadi dalam metabolisme tubuh, yaitu ginjal sebagai penyaring semi-permeabel. Contoh lain dari proses dialisis adalah proses cuci darah. Jadi bagi penderita gagal ginjal, karena ginjalnya telah rusak, maka dilakukan proses cuci darah menggunakan mesin untuk menghilangkan kotoran-kotoran di dalam darah menggunakan mesin sebagai selaput semi-permeabel. Sifat yang kelima yaitu koagulasi. Koagulasi adalah penggumpalan partikel koloid. Hal ini terjadi karena koloid memiliki muatan yang berlawanan, saling menetralkan dengan gaya elektrostatik hingga membentuk partikel yang besar dan menggumpal. Contohnya pada saat merebus telur, pembuatan tahu, dan yang contoh lainnya yaitu pembentukan delta di muara sungai. Perhatikan gambar di samping, di dalam sungai ini terbentuk delta yang dapat digunakan untuk berpijak.
Sifat yang keenam yaitu koloid pelindung. Koloid pelindung adalah suatu sistem koloid yang ditambahkan pada sistem koloid lain agar diperoleh koloid yang stabil. Contoh koloid pelindung adalah ketika kita membuat es krim untuk mencegah pembentukan kristal es yang kasar, maka ditambahkan gelatin. Nah, untuk lebih memahami tentang sistem koloid, silahkan kerjakan latihan berikut. Ada dua soal, yang pertama nama-nama sistem koloid beserta contohnya, serta sifat-sifat koloid. Demikian yang Ibu bisa sampaikan, saya ucapkan terima kasih.